Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Maulana Amri dengan NIM 0526729947, Prodi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi UT Daerah Medan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas tutorial praktik unit 2 mata kuliah metode penyuluhan pertanian yang berjudul Penerapan Pengendalian Hama Terpadu atau PHT pada tanaman cabai untuk meningkatkan produksi dan mengurangi penggunaan pestisida. Tujuan, saranan, dan permasalahan. Yang pertama, tujuan penyuluhan memberikan pemahaman tentang konsep pengendalian hama terpadu atau PHT, mengenai kemampuan petani dalam mengendalikan hama secara efektif dan ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen cabai. Kedua, sasaran penyuluhan. Petani cabai, kelompok tani, dan masyarakat pelaku agribisnis. Juga, permasalahan yang dihadapi masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam budidaya cabai adalah serangga hama yang dapat menurunkan produktivitas tanaman. Untuk pengendalian hama, petani umumnya menggunakan pestisida kimia. Namun, penggunaannya yang berlebihan dapat meningkatkan biaya usaha tani, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta mengurangi efektivitas pengendalian hama dalam jangka panjang. Nah, peranan komoditas cabai dalam mendukung usaha tani petani. Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia. Permintaan cabai terus meningkat karena menjadi bahan utama dalam berbagai masakan. Selain memberikan pendapatan bagi petani, cabai juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan panjang masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan budidaya cabai sangat menentukan tingkat kesejahteraan petani dan stabilitas pasokan pangan. Terus di sini ada permasalahan hama pada budidaya cabai. Serangga hama merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam budidaya cabai, mulai dari tahapan persemaian hingga masa panen. Hama dapat menyerang berbagai bagian tanaman, seperti daun, batang, bunga, dan buah, sehingga mengganggu pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Selain itu, perubahan cuaca yang sering sulit diprediksi, kurangnya keberhasilan lahan, dan penggunaan pestisida yang tidak sesuai dapat memicu peningkatan populasi hama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan produktivitas tanaman dan menyebabkan kerugian bagi petani. Permasalahan hama. Dampak serangan hama terhadap produksi dan pendapatan petani. Serangan hama memberikan berbagai dampak negatif terhadap kegiatan usaha tani cabai, dan apabila tidak dilakukan pengendalian secara tepat dan berkelanjutan, serangga serangan hama dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar serta menghambat keberlanjutan usaha tani cabai. Sini poinnya ada penurunan jumlah dan kualitas hasil panen. Kedua, bertambahnya biaya pembelian pestisida. Ketiga, menurunnya harga jual akibat kualitas buah yang rendah. Empat, meningkatkan resiko gagal panen. Dan terakhir, berkurangnya pendapatan petani. Pengendalian hama terpadu atau PHT. Pengendalian hama terpadu atau PHT merupakan suatu pendekatan pengendalian hama yang mengombinasikan berbagai metode pengendalian secara terpadu guna menjaga populasi hama pada tingkat yang masih dapat ditoleransi dan tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani. PHT tidak berfokus pada pemusnahan seluruh populasi hama,
melainkan bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian sehingga tanaman dapat tumbuh secara optimal dan menghasilkan produk yang terbaik. Selain itu, PHT dikenal sebagai metode pengendalian yang lebih ramah lingkungan karena mengutamakan pemanfaat berbagai teknik pengendalian yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pestisida kimia secara berlebihan. Prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu. Yang pertama, budidaya tanaman sehat melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, dan pola tanam yang tepat. Yang kedua, pelestarian musuh alami, melindungi keberadaan predator dan parasitoid untuk menekan populasi hama. Yang ketiga, pengamatan lapangan secara berkala, rutin memantau kondisi tanaman dan keberadaan hama secara berkala. Yang keempat, petani sebagai ahli PHT. Petani mampu mengambil keputusan pengendalian yang tepat berdasarkan kondisi di lapangan. Hama utama pada tanaman cabai. Yang pertama, thrips atau Franklinella occidentalis. Hama berukuran kecil yang menghisap cairan sel dan menyerang daun muda sehingga menyebabkan daun menjadi keriting dan pertumbuhan tanaman terganggu. Terus yang kedua, kutu daun atau Myzus persis. Kutu hijau yang berkoloni di pucuk atau daun muda dan menyebabkan daun mengeriting dan menghambat pertumbuhan serta menularkan virus mosaik. Ketiga, lalat buah atau Bactrocer sp. Menyerang pada fase pembentukan buah, yaitu lalat betina menyuntikkan telur ke dalam buah muda, menyebabkan buah menjadi busuk, berlubang, dan gugur sebelum masak. Yang ketiga, ulat grayak atau Spodoptera litura. Ulat yang memakan epidemis daun hingga berlubang dan merusak tulang daun. Bahkan bisa memakan habis daun tanaman cabai. Komponen-komponen pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT terdiri atas beberapa komponen pengendalian yang saling melengkapi dalam menekan populasi hama. Setiap komponen tidak digunakan secara terpisah, melainkan dipadukan sesuai kondisi pertanam agar pengendalian berjalan efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan. Di sini ada poin-poinnya. Pertama, pengendalian fisik. Kedua, pengendalian mekanik. Ketiga, pengendalian kultur teknis atau cara bercocok tanam. Keempat, penggunaan varietas tahan. Terus pengendalian hayati. Terus pengendalian dengan peraturan atau regulasi karantina. Dan terakhir, pengendalian kimiawi. Komponen-komponen pengendalian hama terpadu atau PHT. Pengendalian mekanik. Pengendalian mekanik merupakan upaya pengendalian hama melalui tindakan langsung oleh manusia. Cara ini dilakukan untuk mengurangi populasi hama secara cepat dan mencegah penyebaran pada tanaman cabai. Selanjutnya di sini ada pengendalian fisik. Pengendalian ini dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor fisik untuk menghambat atau mengurangi perkembangan hama. Metode ini bertujuan mencegah hama menyerang tanaman tanpa menggunakan bahan kimia. Selanjutnya, pengendalian kultur teknis. Pengendalian kultur teknis dilakukan melalui pengelolaan teknik budidaya yang tepat sehingga kondisi lingkungan menjadi kurang mendukung bagi
perkembangan hama. Metode ini juga membantu meningkatkan kesehatan dan ketahanan tanaman cabai. Komponen-komponen pengendalian hama selanjutnya, penggunaan varietas tahan. Pengendalian ini dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor fisik untuk menghambat atau mengurangi perkembangan hama. Metode ini bertujuan mencegah hama menyerang tanaman tanpa menggunakan bahan kimia. Selanjutnya, pengendalian hayati atau biologis. Pengendalian hayati dilakukan dengan memanfaatkan musuh alami seperti predator, parasitoid, dan mikroorganisme yang dapat menekan populasi hama. Metode ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Selanjutnya, di sini ada pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi dilakukan dengan menggunakan pestisida untuk menekan populasi hama dalam konsep PHT. Penggunaan pestisida dilakukan secara bijaksana dan hanya ketika metode pengendalian lainnya belum mampu mengendalikan hama secara efektif. Selanjutnya, pengendalian dengan peraturan atau regulasi atau bisa disebut karantina. Pengendalian ini dilakukan melalui penerapan aturan dan tindakan karantina untuk mencegah masuk, keluar, atau menyebarnya organisme pengganggu tanaman dari satu wilayah ke wilayah lain. Manfaat penerapan PHT pada tanaman cabai. Penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT memberikan berbagai manfaat bagi petani maupun lingkungan. Dengan mengombinasikan beberapa metode pengendalian, PHT tidak hanya mampu menekan serangga hama tetapi juga mendukung budidaya cabai yang lebih efisien dan berkelanjutan. Manfaat PHT pada tanaman cabai. Poinnya di sini ada menekan populasi hama dan penyakit secara efektif. Selanjutnya, mengurangi penggunaan pestisida kimia. Selanjutnya, menunjukkan biaya pengendalian hama. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas tanaman cabai. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hasil panen. Menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, mengurangi risiko residu pestisida pada produk pertanian. Hasil penerapan nyata PHT pada tanaman cabai. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan PHT mampu meningkatkan produktivitas tanaman cabai melalui pengendalian organisme pengganggu tanaman yang lebih efektif dan penggunaan pestisida yang lebih bijaksana. Poinnya, penelitian di kota Padang Sidempuan menunjukkan bahwa pengendalian OPT atau PHT berpengaruh positif terhadap produktivitas cabai merah dengan produktivitas petani mencapai 9,0 ton, bahkan pada beberapa wilayah mencapai 11,0 ton. Selanjutnya, penggunaan yellow sticky trap atau perangkap kuning dan pola tanaman polikultur pada cabai rawit terbukti membantu menekan populasi hama serta meningkatkan keberadaan musuh alami yang berperan dalam pengendalian hama. Selanjutnya, penerapan nyata pengendalian hama terpadu atau PHT pada tanaman cabai memadukan varietas unggul, mulsa plastik, musuh alami, dan pestisida hayati. Hasilnya terbukti bahwa penurunan penggunaan pestisida kimia hingga 73,33% menekan emisi karbon, serta mempertahankan hasil panen tinggi mencapai 15,46 ton per hektar. Kesimpulan, pengendalian hama terpadu atau PHT merupakan pendekatan pengendalian hama yang menggabungkan
berbagai metode pengendalian secara terpadu dan ramah lingkungan. Penerapan PHT pada tanaman cabai dapat menekan serangan hama, mengurangi penggunaan pestisida kimia, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Oleh karena itu, PHT menjadi salah satu strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan budidaya tanaman cabai. Lanjut, ini daftar referensi. Terima kasih. Ini daftar referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.